Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1 Roleplay Fight Nursing, program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di sini kami akan menampilkan roleplay asuhan keperawatan pada pasien gangguan oksigenasi sewaktu penerbangan. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya Sefa Rodrilia sebagai perawat pengkajian. Saya Konit Azaki Kanunisa sebagai perawat diagnosa. Saya Fitri Handayani sebagai perawat intervensi. Saya Nandari Yanggi Nurnifatika sebagai perawat implementasi. Saya Latang Sampaluna sebagai perawat evaluasi. Saya Renstra Pudita sebagai pasien. Baik, selamat menyaksikan. Mbak, permisi Mbak, saya minta bantuannya untuk suami saya, tolong panggilkan dokter segera ya Mbak, suami saya tidak sadar diri Mbak. Baik Ibu, harap tenang dulu ya, suami Ibu akan segera kami tangani. Iya Mbak, baik terima kasih ya Mbak, tolong segera ya Mbak. Ibu. Selamat pagi, apakah benar dengan wali pasien Tuan C? Iya benar nurse, saya wali pasien Tuan C. Baik, perkenalkan, saya Nurse Sefa yang akan menjelaskan terkait kondisi dari Tuan C. Kalau boleh tahu, apa hubungan Ibu dengan Tuan C? Iya, saya istri dari Tuan C, nurse. Suami saya kenapa ya nurse? Ibu tenang dulu ya Ibu, saat ini kesadaran Tuan C menurun, namun beliau masih dapat mendengar, menjawab pertanyaan sedikit, dan insya Allah masih bisa dapat dibangunkan. Namun, hanya saja orientasi pada lingkungan sekitarnya menurun. Oh iya, baik nurse, begitu ya. Lalu saya harus bagaimana ya nurse sekarang? Ya, untuk saat ini Ibu bisa berdoa untuk Tuan C, dan kami akan terus mengupayakan semaksimal mungkin agar kondisi dari Tuan C dapat segera membaik. Oke, baik nurse, terima kasih nurse. Sebelumnya, apakah Tuan C pernah menderita penyakit serius, Ibu? Iya nurse, suami saya mengalami Parkinson dan baru 2 minggu yang lalu baru saja menjalani deep brain stimulation. Oke, baik Ibu, terima kasih informasinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan keadaan umum Tuan C, tampak tidak baik-baik saja. Tuan C mengalami akral atau ujung jari tangan dan kaki pasien dingin, tampak sianosis atau kebiruan di area sekitar bibir dan pucat di bagian tubuh lain akibat kurangnya oksigen dalam darah. Oh ya, seperti itu. Itu kenapa ya nurse? Suami saya baik-baik saja kan nurse? Ya Ibu, insya Allah Tuan C akan baik-baik saja. Hanya saja ketika seseorang berada di ketinggian, ditambah seseorang tersebut memiliki riwayat penyakit yang berat, maka akan berdampak bagi kesehatan tubuhnya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital Tuan C, untuk tekanan 130 per 90 mmHg, nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, nilai saturasi oksigen 94%, tidak terdengar bunyi nafas tambahan, ada nafas pada kuping hidung. Ibu tenang dulu, insya Allah Tuan C akan segera membaik. Sampai sini Ibu dapat memahaminya? Oh iya, baik. Iya paham nurse, terima kasih ya nurse atas informasinya. Baik, selanjutnya pada pemeriksaan bagian dada, pasien mengalami retraksi interkostal atau suatu keadaan ketika saluran udara mengalami penyempitan atau penyumbatan, di mana hal ini kerap disebabkan oleh penyakit pernafasan. Oh, kalau boleh tahu retraksi interkostal itu apa ya nurse? Parah atau tidak ya nurse? Baik, saya jelaskan lebih lanjut ya Ibu. Retraksi interkostal terjadi ketika otot antara tulang rusuk tertarik ke dalam. Untuk capillary refill time lebih dari 3 detik. Tandanya tidak normal ya Ibu, atau pasien mengalami dehidrasi. Dan saat pemeriksaan ditemukan penggunaan otot sternocleidomastoideus. Nah, otot sternocleidomastoideus adalah salah satu otot leher terbesar yang menonjol dari leher bagian depan berhubungan dengan otot trapezius. Utamanya, otot ini berperan dalam merotasi kepala ke sisi yang berlawanan dan merefleksikan atau menekuk leher. Apakah dapat dipahami, Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik cukup nurse. Sekarang saya sudah mengerti. Saat ini saya hanya khawatir dengan kondisi suami saya. Dia akan baik-baik saja kan ya nurse?
Saat ini akan dilakukan beberapa tahap pemeriksaan lebih lanjut lagi ya Ibu. Nanti akan ada perawat yang memberikan informasi terkait diagnosa dari keadaan yang pasien alami. Ditunggu ya Ibu. Oke, baik nurse, saya akan menunggunya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Identitas pasien bernama Tuan C, umur 60 tahun, dengan riwayat penyakit Parkinson. Keluhan yang disampaikan pihak keluarga yaitu Tuan C tampak aneh saat tertidur. Kesadaran pasien somnolen, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, nilai saturasi oksigen 94%, tidak terdengar bunyi nafas tambahan, ada nafas cuping hidung, retraksi interkosta, dan penggunaan otot sternocleidomastoideus. Capillary refill time lebih dari 3 detik. Akral dingin, tampak sianosis di area sekitar bibir dan pucat di bagian tubuh lain. Dan pasien baru menjalani deep brain stimulation 2 minggu sebelum terbang. Baik, itu adalah hasil dari pengkajian yang saya lakukan. Baik, terima kasih Nurse Seva atas penjelasan yang telah diberikan mengenai hasil dari pengkajian kondisi pasien saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurse Konit Ezekia sebagai perawat yang akan menganalisis data melakukan diagnosa. Dari hasil pengkajian tersebut diperoleh data subjektif dan objektif yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data subjektif berupa pasien tampak aneh saat tertidur. Yang kedua, data objektif berupa kesadaran pasien somnolen, tekanan darah 130/90 mm hidrogium, nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, saturasi oksigen darah 94%, tidak terdengar bunyi nafas tambahan, adanya nafas cuping hidung, retraksi interkosta, dan adanya penggunaan otot sternocleidomastoideus, waktu pengisian kapiler lebih dari 3 detik, akral teraba dingin, tampak sianosis di area sekitar bibir, dan pucat di bagian tubuh lain. Dan yang terakhir, pasien baru menjalani deep brain stimulation 2 minggu sebelum terbang. Dari tanda dan gejala yang ditunjukkan, dari hasil pengkajian dapat dianalisis bahwa masalah keperawatan yang ditemukan pada klien adalah gangguan pertukaran gas. Baik, sekian hasil diagnosa yang saya dapatkan. Apakah ada dari perawat lain yang ingin mengkoreksi atau menambahkan terkait diagnosa keperawatan? Baik, sepertinya sudah cukup, Nurse. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya serahkan kepada perawat intervensi. Baik, terima kasih perawat diagnosa. Perkenalkan, saya Nas Fitri sebagai perawat intervensi. Berdasarkan pengkajian dan diagnosa yang ada, kita bisa melakukan berbagai intervensi terkait diagnosa pasien, yaitu gangguan pertukaran gas. Kita bisa melakukan intervensi manajemen jalan napas dan juga pemantauan respirasi. Untuk manajemen jalan napas, kita bisa melakukan tindakan observasi, seperti memonitor pola napas, frekuensi, kedalaman, dan juga usaha napas. Yang kedua, terapeutik, kita bisa memposisikan semi-fowler dan juga fowler, lakukan fisioterapi dada jika perlu, berikan oksigen juga jika diperlukan. Lalu kita bisa memberikan edukasi untuk anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Lalu kita juga bisa melakukan kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran jika diperlukan. Sedangkan untuk pemantauan respirasi, kita bisa melakukan tindakan observasi seperti monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas, monitor pola napas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, dan juga monitor saturasi oksigen. Lalu untuk terapeutik, kita bisa atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dan dokumentasikan hasil pemantauan. Lalu kita bisa memberikan edukasi terkait penjelasan tujuan dan juga prosedur pemantauan, dan informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Baik, sekian intervensi yang dapat kita rencanakan untuk implementasi kepada pasien. Untuk implementasi, nantinya kita bisa melihat kondisi pasien dan juga menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi terkait intervensi? Baik, Nurse, saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup juga, Nas.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita bisa langsung ke tahap implementasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Nurse Anggi yang akan memberikan asuhan keperawatan kepada Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Nurse. Baik Pak, sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Tuan C, Oke, baik Pak. Umur Bapak berapa? 60 tahun. Oke, baik, terima kasih Pak. Kali ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan kepada Bapak. Nanti saya minta Bapak untuk berbaring di meja periksa ya Pak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memonitor atau memantau terkait pola nafas Bapak. Apakah Bapak merasa keberatan? Tidak keberatan, Nurse. Oke, baik, terima kasih. Mari Pak, kami bantu untuk berbaring di meja baring. Terima kasih, Nurse. Oke, baik. Di sini saya akan memonitor terkait frekuensi, irama, dan kedalaman nafas Bapak. Bapak bisa rileks saja ya Pak, dan posisikan tubuh Bapak senyaman mungkin. Baik, Nurse. Oke, baik Pak. Untuk saat ini keluhan apa yang Bapak rasakan? Saya sesak, Nurse. Oke, baik Pak. Untuk frekuensi nafas Bapak yaitu 28 kali per menit dan irama nafas Bapak tidak teratur. Mungkin ini karena disebabkan Bapak merasa sesak. Jadi, apakah Bapak masih merasa keluhan yang lain? Saya merasa sesak dan sedikit agak pusing, Nurse. Oke, baik Bapak. Berdasarkan hasil pemeriksaan analisis gas darah sebelumnya, Bapak diindikasikan untuk mendapat terapi oksigen melalui NRM. Nanti saya akan membantu Bapak untuk memasang NRM atau non-rebreathing mask. Ini adalah alat untuk membantu pemberian terapi oksigen kepada Bapak agar nantinya Bapak bisa bernafas dengan baik. Dan kegiatan ini akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia untuk saya bantu, Pak? Baik, Nurse. Terima kasih. Oke. Baik, Pak. Sebelum saya memasang masker oksigennya, saya akan mengukur saturasi oksigen Bapak dulu dengan menggunakan alat pulse oximetry. Alat ini akan saya pasang di ibu jari Bapak. Permisi ya, Bapak. Silakan, Nurse. Oke, baik Bapak. Hasil pengukuran dari pulse oximetry, saturasi oksigen Bapak sebesar 90%. Permisi Bapak, saya akan memasangkan masker oksigennya. Oke, baik Bapak. Apakah sudah merasa nyaman untuk kekencangannya, Pak? Atau terlalu kencang atau tidak? Tidak, Nurse. Oke, bagaimana Bapak? Apakah sudah merasa lebih baik? Apakah sesak nafasnya sudah terasa berkurang? Saya rasa sudah lebih nyaman, Nurse. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Selanjutnya nanti Bapak kami anjurkan untuk dapat rutin mengonsumsi atau minum air putih ya Pak. 2 liter per harinya Pak, agar cairan dalam tubuh Bapak dapat tercukupi. Ya, baik, Nurse. Baik Pak, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya rasa belum ada sih, Nurse. Baik Pak, kalau begitu oksigen sudah saya pasangkan. Saya akan kembali lagi ke sini nanti setelah kurang lebih 1 hingga 2 jam untuk melihat kembali apakah saturasi oksigen Bapak sudah naik atau belum. Baik, Nurse. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Saya mohon izin dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nurse. Assalamualaikum. Pagi Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nurse. Perkenalkan, saya Nur Safa. Apakah benar saya berbicara dengan Tuan Cek? Iya, benar, Nurse. Saya Tuan C. Baik Bapak, saya akan melakukan evaluasi terkait masalah kesehatan yang Bapak alami. Untuk waktu evaluasinya kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Nurse. Saya bersedia.
Baik, untuk kabar Bapak pagi ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Nurse. Saya sudah merasa lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Apakah sekarang Bapak masih merasa sesak nafas? Tidak, Nurse. Sekarang sudah lega, tidak seperti kemarin. Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru, untuk saturasi oksigen Bapak sudah meningkat menjadi 95%. Bisa dikatakan sudah normal, nih, Pak. Kemudian untuk tekanan darah, Bapak sekarang 150/90 mmHg dengan frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 75 kali per menit, dan waktu pengisian kapiler kurang dari 2 detik. Dari hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa kondisi Bapak sudah membaik. Untuk saat ini, apakah masih ada keluhan yang dirasakan, Pak? Tidak ada, Nurse. Baik, kalau begitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mengikuti evaluasi dan baik. Semoga Bapak dapat menjalankan setiap rencana tindak lanjut dengan lancar ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Nurse. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu nih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Nurse.